Selamat sore, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, puji nama Tuhan Yesus. Baik kita semua yang sudah datang di tempat ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ungkapkanlah rasa syukur kita kepadanya. Ya Bapa, Allah Roh Kudus yang kami sembah dan kami hormati. Selamat sore ya Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan saat ini datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di hidup kami Tuhan. Begitu kami rasakan ya Bapa, kasih penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau selalu bersama kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau melayakkan setiap kami ya Bapa. Biarlah saat ini Tuhan kami layak untuk menaikkan segenap pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya, mari puji nama Tuhan Yesus. Kita angkat suara kita bersama, memuji membesarkan namanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Nyanyikanlah kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan. Sama-sama nyatakan. Angkatlah suaramu
firman-Mu yang terus menerangi jalan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan bersama, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan firman-Mu, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari jangan pernah ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku setia. Dengan kuasa mulia, mari serukan, hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa, haleluya Yesus, tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Mu Tuhan, bebaskan hidup kami. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan. Amin. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku setia. Terima kasih Tuhan, mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami percayakan hidup kami ya Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi nyatakan, dalam namanya ada pengharapan. Kita percaya kemenangan. Hanya angkat tangan kita bersama Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus, Dia sumber pengharapan. Haleluya. Hanya Yes Lord, pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup.
duduk Bapak Ibu Saudara. Tenang, teduhkan sejenak jiwa kita. Mari siapkan hati, pikiran kita untuk bisa berkonsentrasi penuh. Buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Kami telah menang atas dosa. Maut telah dikalahkan oleh karena salib-Mu. Sungguh anugerah yang luar biasa yang kami terima ya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya padamu Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Amin, kami percaya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Engkaulah segalanya Tuhan. Katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nyatakan dengan sungguh, karena salib-Mu. Karena salib-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Mari sembah Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang layak dipuji dan diagungkan selama-lamanya. Amin. Engkau yang berkuasa, Amin Tuhan.
dosa dan maut. Kami hidup peka bersama-Mu ya Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu lagi, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Bapak Ibu. Mujizat yang pernah ada, yang lebih dahsyat dari segala mujizat yang pernah ada, adalah salib, kematian Tuhan Yesus yang tidak berdosa, kematian Putra Tunggal Bapa di Kalvari. Yesus penyelamat kami. Itulah mujizat yang Tuhan kerjakan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat karya agung yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sampai kami dibebaskan, dilepaskan dari segala kutuk dosa, segala kutuk pelanggaran kami telah dipatahkan di kaki Tuhan di Kalvari. Tangannya yang terpaku, kaki yang terpaku, kepalanya yang dimahkotai duri, bilur-bilurnya darahnya tertumpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu kami ada, kami hidup. Bukan hanya hidup di dunia kesementaraan ini, tetapi kehidupan yang akan datang. Langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru, kota yang dirancang oleh tangan Tuhan. Itulah pengharapan kami Tuhan. Kami menanti-nantikan kota itu. Kami menanti-nantikan hari di mana Tuhan akan menjemput setiap kami dan membawa kami ada di sana bersama dengan Bapa dalam keabadian selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Pikiran-Mu, perasaan-Mu Engkau sampaikan lewat hamba-Mu kepada sidang jemaat-Mu yang Engkau kasihi ini. Jangan biarkan kami pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi kami membawa pulang sesuatu yang Kau bisikkan di hati kami. Yang Kau bisikkan di telinga kami. Yang Kau bisikkan di pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama Bapak Ibu kita berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Di tahun pertama, khotbah pertama di tahun ini, di tempat ini Bapak Ibu, di tahun 2025, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu semua sekalian, Jemaat Tuhan Igrea, THB, selamat tahun baru buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita hari ini, kita telah tiba pada satu perjalanan panjang dari tahun-tahun sebelumnya sampai di awal tahun 2025 Januari. Selama bertahun-tahun telah kita lalui dengan berbagai macam warna kehidupan. Ada manis, ada pahit, ada hal yang menggembirakan, ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Banyak peristiwa yang telah kita lalui sepanjang tahun. Dari kebahagiaan sampai kepada kesedihan. Kenangan indah. Dan ada kenangan yang melukai perasaan kita. Banyak doa kita yang telah dijawab oleh Tuhan. Sementara banyak juga doa lainnya yang masih menanti waktu yang tepat untuk dijawab oleh Tuhan. Sepanjang waktu yang kita jalani Bapak Ibu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan telah memberi kita banyak kesempatan-kesempatan. Penyertaan Tuhan sempurna di setiap musim kehidupan kita. Entah itu saat hujan, ketika angin badai menghantam kehidupan kita. Setiap musim kehidupan kita Bapak Ibu telah kita lewati. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Kalau kita berbicara sesuatu yang disebut baru, misalnya tahun baru, baju baru, mobil baru, rumah baru, dan lain sebagainya. Hal itu sebetulnya tidak lebih dari simbol-simbol yang dibuat oleh manusia dalam hidup di dunia kesementaraan ini. Kita menyebut pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kita sebut tahun baru. Karena manusia dikurung oleh waktu. Sebetulnya istilah baru itu Bapak Ibu hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang bertambah. Baju baru kita bertambah. Mobil baru kita, mobil bertambah, rumah kita bertambah. Karena itu, Bapak Ibu, di dalam perputaran waktu sebenarnya tidak ada yang sejati. Semua hal
di dunia ini tidaklah kekal. Itulah yang dikatakan oleh Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai 10. Bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Mari kita membaca Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan begini Bapak Ibu. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Di dalam perputaran waktu kesementaraan ini, sebetulnya Bapak Ibu tidak ada yang baru. Semua di bumi ini sebuah pengulangan. Segala sesuatu berjalan dan terus bergulir. Tidak ada sesuatu yang baru. Jadi jika pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru, itu sangat betul. Karena toh hidup kita ini hanya sebuah pengulangan. Hanya sebuah pengulangan. Pagi, siang, sore, malam. Akan mengulang lagi besok. Pagi, siang, sore, malam. Dan seterusnya. Maka yang disebut baru sesungguhnya sangat relatif. Dalam perputaran waktu, apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, kata pengkhotbah. Perputaran matahari, perputaran bumi, bulan, bintang dan sebagainya, dari dulu sudah ada. Yang namanya pagi, yang namanya siang, malam, juga sudah ada dari sejak dahulu. Jadi perputaran di dalam hidup kita tidak ada yang baru. Karena semua dikurung di dalam suatu perjalanan waktu. Sekali lagi, perputaran di dalam hidup kita tidak ada yang baru. Karena semua dikurung di dalam satu perjalanan waktu. Kita hidup di dalam kesementaraan. Dikurung dalam pengulangan. Yang manusia di bumi menggunakan penanggalan atau tanggal. Maka kita menyebut pergantian waktu. Baru, tahun baru. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Disinilah pengkhotbah melihat bahwa ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup hanya dalam perputaran lingkaran kesementaraan. Karena itulah hanya bersama Tuhan hidup penuh dengan pengharapan. Tadi doa saya berkata, hidup
hidup di dunia ini hanya kesementaraan. Tetapi kalau kita percaya kepada Dia, ada sebuah pengharapan bahwa hidup sesungguhnya perputaran waktu bukan hanya di dunia ini, tetapi ada waktu kekekalan yang tak terhingga ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, karena itu setiap menit dalam hidup kita ini, setiap detik dalam hidup kita ini adalah waktu yang sangat berharga. Setiap detik dalam hidup kita ini adalah sangat bernilai. Karena itu Tuhan memberikan kita waktu. Waktu itu untuk dihidupi. Waktu itu untuk dihidupi. Waktu 24 jam bagi kita. Dari pagi sampai malam. Ketemu lagi pagi dan malam. Karena itu Bapak Ibu harus betul-betul kita renungkan bagaimana kita mengisi hari hidup kita yang singkat ini setiap hari, setiap menit, setiap detik. Karena waktu itu terus bergerak, terus berjalan dan tidak dapat terulang kembali. Waktu itu terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Tidak ada yang dapat menahan perjalanan lajunya perjalanan waktu. Dia berjalan terus. Tidak ada yang dapat menghentikannya kecuali Tuhan. Alkitab menulis ada 3 waktu yang digunakan di dalam Alkitab. Dalam bahasa Yunani, yang pertama, aion. Aion itu menunjukkan waktu yang sangat lama sekali. Waktu ini tidak ada batasnya. Waktu itu adalah kekekalan. Waktu dunia ini dan waktu dunia yang akan datang itu aion. Aion menunjuk waktu dari penciptaan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu aion. Tidak terhingga waktunya. Yang kedua, waktu kronos. Dalam bahasa Yunani, kata kronos adalah akar kata untuk kronologis. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata kronologis, itu kronos. Artinya perputaran waktu yang bisa dihitung. Sebuah rentetan peristiwa. Makanya kalau ada pembunuhan, lalu si pembunuhnya sudah tertangkap, maka polisi akan membuat satu reka adegan kronologis sebuah pembunuhan itu. Jadi kronologis adalah rentetan peristiwa. Suatu proses dari peristiwa ada awalnya dan juga ada akhirnya. Kronos berarti waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai tahun ke tahun. Dan waktu ini terus bergerak, tak akan pernah kembali. Di dalam perjalanan kronos ini, Bapak Ibu, di dalam perjalanan kronos itu ada suka duka yang kita lalui.
Ada hal yang menyenangkan, tapi juga ada hal yang menyedihkan. Ada keberhasilan, ada juga kegagalan di dalamnya. Sebuah proses yang kita lalui di dalam Kronos ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Kronos itu ada penyesalan. Kadang-kadang kita menyesal karena kita tidak dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di sana ada penyesalan karena kita tidak bisa kembali untuk mengubah waktu. Agar apa? Agar menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang kita inginkan. Kadang kita jatuh. Kita menyesal di dalam perjalanan itu. Tapi waktu itu tidak bisa kembali lagi. Karena tidak bisa kita ulang. Dan semua peristiwa yang terjadi Bapak Ibu dicatat di dalam perjalanan Kronos ini. Semua perjalanan-perjalanan yang kita jalani di dalam waktu Kronos ini dicatat. Titik-titik ini sebuah proses bahwa setiap titik itu tidak akan pernah terulang lagi. Ketika kita melangkah di satu titik ini dan kita akan melangkah ke titik berikutnya dan titik yang pertama ini tidak akan pernah terulang lagi. Yang ketiga, Kairos. Kesempatan kita yang diberikan Tuhan di dalam perjalanan Kronos ini, titik-titik ini. Di setiap titik-titik itu ada kesempatan-kesempatan. Dan setiap kesempatan-kesempatan itu harus kita isi. Dan bagaimana kita mengisi setiap titik-titik ini, setiap kesempatan-kesempatan itu, itulah Kairos. Sederhananya adalah Kairos ada di dalam Kronos. Karena itu Kairos berbicara tentang kesempatan atau sebuah momentum yang ada di waktu-waktu tertentu di dalam Kronos ini. Sekali lagi, Kairos berbicara tentang kesempatan-kesempatan atau momentum-momentum yang ada di dalam waktu-waktu tertentu di dalam Kronos. Kairos tidak lepas dari Kronos. Kairos tidak boleh lepas dari Kronos. Karena momentum itu, karena kesempatan itu selalu ada di dalam setiap Kronos, di setiap kronologis, di setiap proses perjalanan hidup kita. Kalau momentumnya itu sudah lewat, kalau kesempatannya sudah lewat, ia tidak akan kembali lagi. Kairos lebih bersifat kualitas, hidup yang berkualitas. Sedangkan Kronos adalah bersifat kuantitas. Hal-hal yang bernilai pada
pada setiap peristiwa yang terjadi di dalam Kronos ini, Bapak Ibu. Setiap hal-hal yang kita jalani dan itu bernilai, itulah Kairos. Dan dalam Alkitab Bapak Ibu, Kairos ini sering dibahasakan atau disebutkan sebagai waktunya Tuhan. Mari kita buka Galatia 6 ayat 10. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya kalau kesempatan tidak digunakan, tadi dikatakan, selama ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau kesempatan itu tidak digunakan, maka waktu Kairos akan hilang. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan itu. Di dalam Wahyu 3 ayat 7b dikatakan, Wahyu 3 ayat 7b dikatakan demikian. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam sebuah kesempatan, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita. Jika kita tidak menggunakan kesempatan itu, jika kita tidak menggunakan momentum itu, jika kita tidak masuk melalui pintu yang dibukakan oleh Tuhan, maka pintu akan tertutup. Pintu itu sebuah kesempatan. Dia datang mungkin cuma hanya sekali dalam hidup kita. Dan kalau kesempatannya hilang, selama-lamanya kita akan terbuang dari hadapan Allah. Jadi perhatikan Kairos yang Tuhan berikan. Perhatikan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Gunakan kesempatan yang ada. Atau kita akan menyesalinya selama-lamanya. Makanya lagu ini ketika saya nyanyikan, sering lagu ini mengingatkan saya, waktumu hanya di bumi ini singkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kita harus menghayati kesempatan itu sebagai bagian dari latihan pribadi kita untuk menyiapkan diri kita ketika saatnya Tuhan panggil kita ke rumah Bapa. Kita terlatih untuk menjalani tata cara hidup. Tata cara hidup yang Tuhan peragakan. Yang Tuhan Yesus peragakan.
sebagai warga kerajaan sorga. Kita terlatih untuk menjalani hidup seperti hidup yang pernah Tuhan Yesus peragakan. Dan jangan sampai kita menggunakan kesempatan untuk membalas sakit hati kita, dendam kita kepada orang yang melukai kita. Ketika kita berjalan di satu titik ini, ada kesempatan, ada momentum yang Tuhan kerjakan di sini. Istri kita atau istri saya misalnya menegur saya. Dia marah-marah misalnya, tidak jelas. Lalu perhatikan, ini sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita membalas marahnya? Atau ada orang yang jahat kepada kita. Ada orang yang merusak reputasi kita. Ada orang yang menghancurkan kerjaan kita, usaha kita. Ada teman pelayanan kita yang melukai kita. Kita sedang berjalan di waktu Kairos. Apakah kesempatan itu kita gunakan, momentum itu kita gunakan untuk membalas sakit hati kita, untuk membalas dendam kita, atau kita berkata, saya mengampunimu, atau kita berkata, ya sudahlah. Jangan sampai kita menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan amarah kita. Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian. Saya ini suka, waktu di gereja lama itu ya, kita suka latihan gitu dengan pemusik. Lalu ada satu orang pemusik baru, remaja. Lalu dia datang terlambatnya lebih dari 1 jam. Teman-teman udah ngantri karena ada beberapa cabang kan di gereja yang dulu itu. Lalu kita latihan di satu tempat. Jadi harus ngantri latihannya. Jadi sesi 1 itu 1 jam atau 1,5 jam latihannya. Sampai 2 jam, lalu gantian dengan sesi yang 2 dengan tim yang lain. Jadi waktu kita udah habis 1 jam, dia belum datang-datang. Lalu lewat 1 jam dia baru datang. Lalu saya bilang, waktu itu kan worship leader ya, saya bilang, ya oke, kamu bikin aransemen baru saja. Karena gak enak tuh teman-teman kita udah datang, nungguin kita gak enak. Lalu dia bikin aransemen yang tidak bisa diikuti oleh pemain drum. Kamu bikin aja yang biasa. Dia enggak bang, bisa kok. Oke bisa, tapi waktu kita ini berjalan terus. Lihat tuh kasihan. Yang ngeyel. Saudara Bapak Ibu, saya banting itu. Brak gitu. Ini orang-orang yang di sini, teman-teman yang nungguin itu kaget. Wih, Arya gak pernah marah, yang gak pernah ngomong itu bisa marah juga katanya. Saya menggunakan kesempatan itu. Momentum itu harusnya gak begitu Tuhan. Saya pulang, saya minta ke ketua, Ci saya jangan dijadwalin dulu deh. Minggu ini gantikan dengan yang lain. Kenapa? Gitu.
Lalu beliau bilang, masa sih gitu Ri, coba deh. Gitu. Akhirnya saya telepon si anak tadi yang terlambat, lalu dia, maaf bang ya gini-gini gitu. Dia minta maaf, lalu saya yang minta maaf. Saya bilang, lalu Bapak Ibu, saya merasa gak layak melayani Tuhan. Momentum yang harusnya tidak saya lakukan seperti itu. Saya mengajarkan dia, anak remaja, ya pemuda lah ya, anak-anak pemuda itu. Saya sebagai lebih tua dari kamu, saya harusnya tidak melakukan itu. Bapak Ibu, ada waktu-waktu tertentu, ada kesempatan-kesempatan tertentu yang Tuhan berikan kita. Waktu kairos. Apakah kita menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan emosi kita, untuk melampiaskan amarah kita, untuk menunjukkan siapa kita di hadapan mereka? Ada kesempatan-kesempatan ketika pasangan hidup kita menegur kita, kita menunjukkan siapa kita di hadapan istri kita. Kita marah, kita melampiaskan emosi kita. Dan kesempatan-kesempatan itu digunakan Tuhan. Tadi ingat, setiap kesempatan-kesempatan itu dicatat Tuhan. Setiap momentum-momentum itu di dalam kronos ini dicatat oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berjalan di Danau Galilea, Tuhan melihat dua orang bersaudara yang bernama Simon Petrus dan Andreas. Yesus berkata kepada mereka, ayo ikut saya. Akan kujadikan kamu menjadi penjala manusia. Simon dan Andreas mungkin belum paham apa maksudnya menjadi penjala manusia. Tetapi ada dorongan yang sangat kuat di hati mereka. Ada ajakan. Ajakan itu bukan ajakan oleh orang yang biasa. Ajakan itu berbeda dari ajakan-ajakan yang selama ini mengajak mereka. Saat itu Simon dan Andreas tidak melewatkan momentum itu. Tidak melewatkan kesempatan itu. Di dalam kronos kita mengukir waktu perjalanan hidup kita. Di dalam kronos kita mengukir waktu di dalam perjalanan hidup kita. Waktu yang kita ukir itu, waktu yang macam apa yang kita ukir, itulah kairos. Bapak Ibu Saudara, dan waktu yang paling penting dari hidup kita adalah kairos, yaitu sebuah waktu yang diisi dengan sebuah pengabdian, melayani Tuhan setiap detik, melayani Tuhan perasaannya. Dan setiap detik itu adalah sebuah perjumpaan dengan Dia, sebuah pertemuan dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan harus selalu baru. Artinya Bapak Ibu, setiap hari kita mengalami Tuhan. Setiap detik, setiap titik maksud saya, setiap titik yang kita lalui. Setiap titik ini tadi, setiap kesempatan itu yang kita lalui, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu harus selalu baru.
Artinya apa Bapak Ibu? Setiap hari kita mengalami Tuhan. Kenapa? Karena pertemuan dengan Tuhan akan memperbarui hidup kita. Akan mengubahkan hidup kita. Setiap perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kita. Setiap perjumpaan akan mengubah hidup kita. Perhatikan. Di dalam Alkitab. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan mengalami perubahan. Paulus, Sakeus, dan murid-murid yang lain. Setiap perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami pembaruan hidup. Inilah yang disebut bertobat setiap hari. Setiap perjumpaan dengan Tuhan, di setiap titik-titik yang kita lalui ini, itulah yang disebut dengan pertobatan setiap hari. Ini adalah titik revolusioner pada seorang Kristen, pada seorang murid Kristus, seorang percaya pertemuan dengan Tuhan menjadi pusat perubahan hidupnya. Maka kalau kita berkata kita sudah berubah, apakah kita sungguh-sungguh sudah berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita berkata apakah aku sudah berjumpa dengan Tuhan? Lihatlah hidup kita. Apakah aku sudah berubah hari ini? Kalau belum berubah, mungkin Bapak Ibu kita belum berjumpa dengan Dia, Sang Pengubah hidup itu. Bapak Ibu Saudara, waktu semakin dekat dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak banyak waktu lagi untuk bermain-main dengan hidup ini. Jangan lagi hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Bertobatlah setiap hari. Jangan lagi hidup sesuka hati kita. Jangan lagi hidup semau kita. Saat kita bercermin, di cermin kita, di dalam rumah kita. Kita melihat siapa yang ada di dalam cermin itu. Dan kita berkata, yuk berubah. Kepada orang yang ada di cermin itu, yaitu diri kita sendiri. Ayo berubah. Jangan main-main Bapak Ibu. Waktu kita sudah menunggu di depan pintu. Waktu Bapak Ibu dan saya sudah menunggu di depan pintu. Itu sebabnya Efesus 5 ayat 15, ayat 18 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Di setiap titik-titik ini, perhatikan bagaimana kamu hidup. Waktu terus berjalan. Ingatlah bahwa apa yang kita perbuat di setiap perjalanan kronos ini dicatat dalam waktu dan tidak mungkin dapat dihapus. Yang bisa menghapuskannya hanya salib Kristus. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, kata Petrus. Tetapi menurut kehendak Allah. Maka Bapak Ibu, mari mengintrospeksi diri hidup kita. Introspeksi hidup kita. Selagi Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup dan memperbaikinya. Kalau waktu-waktu yang lalu banyak yang terbuang dengan sia-sia. Tahun ini kita mulai berbenah. Selagi pintu masih terbuka. Hidup yang kita jalani masih tanpa pertobatan. Tanpa melibatkan Tuhan dalam keluarga kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Dalam mendidik anak-anak kita. Mari belajar bertobat bersama-sama.
Hidup terus dalam pertobatan. Libatkan Tuhan. Libatkan Dia. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, pasangan suami istri, libatkan Dia. Libatkan Dia. Ingat, setiap titik dicatat. Dan kita mengakui semua yang pernah salah yang kita lakukan. Kita minta Tuhan untuk membimbing kita memasuki tahun-tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini singkat. Kita tidak tahu kapan waktunya kita akan dipanggil Tuhan. Bisa saja hari ini, bisa saja besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang pasti, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Karena itu Mazmur 9 ayat 10 mengatakan, masa hidup kamu 70 tahun dan jika kamu kuat 80 tahun. Jadi jika kita menyadari betapa singkatnya hari hidup kita, apa yang harus kita perbuat? Masing-masing dari kita, Bapak Ibu, diminta untuk menghitung hari hidup kita. Bukan waktunya lagi untuk kita disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Kita tidak boleh lagi hanya berkutat hanya pada yang namanya hal-hal yang baru, mobil baru, rumah baru, perhiasan baru, dan lain sebagainya. Semua itu hanya aksesoris. Bukan hidup itu sendiri. Bukan hidup yang berkualitas. Hidup yang Tuhan inginkan. Bukan aksesoris. Tuhan selalu berbicara kepada kita tentang hidup. Bukan aksesoris. Semangat kebanyakan orang Kristen saat ini. Yang dipikirkan cuma aksesoris hidupnya. Sebagian besar. Yang dipikirkan cuma aksesoris hidupnya. Bukan hidup itu sendiri. Kita berani menyebut diri kita orang percaya. Kita berani menyebut diri kita orang Kristen yang beriman. Tapi pola pikir kita masih tidak karu-karuan. Kita berani mengatakan beda dengan produk dunia. Padahal isinya sama. Kalau ada bedanya, kita ke gereja, mereka ke naik klub. Tapi yang keluar produknya sama toh. Sama saja. Karena Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, maka berhati-hatilah kalau mau jadi orang Kristen. Jadilah Kristen yang utuh. Sehingga tampak berbeda dengan orang dunia yang membuat orang lain kagum melihat kita. Dan memang itulah tugas kita untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Karena itu perhatikan dirimu. Bergaullah dengan Tuhan secara jujur. Supaya yang terjadi dalam hidupmu benar-benar kairos. Bukan soal tahunnya yang baru. Tetapi barulah karena pemahaman kita akan Tuhan terus bertambah. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari terus baru. Pengalaman kita dengan Tuhan setiap hari terus baru. Membawa kita pada pemahaman yang lebih baik akan Dia. Maka dengan demikian kita semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Kita semakin bijak dalam menilai zaman dan menilai diri kita. Karena ada sesuatu yang baru dan selalu baru di dalam hidup kita. Karena itu yang terakhir Bapak Ibu. Baru bukan tahunnya,
Tetapi baru adalah, baru itu sangat bergantung kepada mutu iman kita, yaitu kairos. Adakah Tuhan hadir dalam setiap kronos dalam hidup kita? Jika tidak, menangislah bersama saya karena kita tidak mendapatkan yang baru. Karena itu Bapak Ibu, memasuki tahun 2025 menjadi momentum tahun 2025 ini dengan memasuki waktu ini dengan kairos bersama dengan Tuhan. Kita melangkahkan kaki kita masuk 2025 ini bersama Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Pengarah waktu hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Karena itu pergunakan setiap waktu itu, setiap kesempatan itu. Oh, amin. Lewati cobaan, sekalipun engkau melewati cobaan, engkau tetap berjalan bersama dengan Dia. Di dalam waktu kronos hidupmu, lagi angkat tanganmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Bapak Ibu saja, jemaat Tuhan, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betapa pentingnya setiap titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dan kita gunakan dengan benar. Karena itu jadikan setiap waktu bernilai, berharga dalam hidup kita. Awas kronos minus kairos. Ibadah kita akan sia-sia. Kegiatan pelayanan kita akan sia-sia. Bisa jadi kalau itu hanya kronos minus kairos. Orang Israel pernah dikritik Tuhan dengan berkata, percuma bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku, kata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga.
Jadi Bapak Ibu, kronos pada orang percaya, kegiatan rohani, atau hari-hari hidup kita harus kita isi. Kronos harus kita isi dengan kairos, kehadiran Tuhan yang nyata setiap detik, setiap waktu. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Oh, lewati cobaan. Waktu Tuhan. Sekali lagi. Oh, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin, amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami berjalan terus bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kami. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami adalah waktu yang terbaik. Karena itu kami akan mempergunakannya dan mengisinya, mengukirnya dengan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, selalu baru. Katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Tambunan untuk firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan juga pelayanannya. Baik, mari kita akan saksikan untuk pengumuman sepekan ke depan. Bisa ditayangkan slide videonya. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih telah mengikuti kebaktian raya minggu ini. Kiranya Injil senantiasa menguatkan hati kita. Berikut ini kami sampaikan pengumuman kebaktian sepekan GBI Igrea Christ Community THB periode 13 sampai 19 Januari 2025. Terima kasih atas persembahan yang telah saudara berikan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang sudah tersedia atau melalui transfer ke rekening BCA 534-524-3175 atas nama GBI Igrea THB. Saudara-saudara juga dapat melakukan scan kris yang sudah tertera. Persembahan adalah wujud syukur pada Tuhan karena Ia lebih dulu memberi kepada kita. Mari kembali hadir dalam Journey of Faith Saya Pasti Berbuah Angkatan 1 pada hari Jumat 17 Januari 2025 pada pukul 7.15 malam bersama dengan Pendeta Judika Sihaloho dengan tema Bagaimana Saya Berubah bagian 1. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam doa. Kami mengundang jemaat sekalian untuk hadir dalam Igrea Prayer Night setiap hari Jumat pukul 9 malam di tempat ini atau melalui live streaming YouTube channel Igrea Christ Community THB. Doa adalah sarana anugerah bagi kita untuk mengenal Kristus.
Kami kembali mengundang jemaat sekalian untuk hadir dalam kebaktian raya pekan depan, Minggu 19 Januari 2025, yang dapat diikuti secara langsung di tempat ini atau melalui live streaming di YouTube channel Igrea Christ Community THB. Pada pukul 7 pagi dan 5 sore dilayani oleh Pendeta Judika Sihaloho dengan tema Gospel Centered Family bagian 3, Tunduk pada Otoritas Dalam Rumah. Tunduk pada Otoritas Dalam Rumah. Dan pada pukul 9.15 pagi dilayani oleh Pendeta Daniel Budiantoro dengan tema Keluarga di bawah Otoritas Allah, Disiplin yang Mengubah Hati. Setiap kebaktian raya juga disertai dengan kebaktian Igrea Kids. Mari teman-teman, kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Berikut ini adalah video pengumuman pendaftaran Journey of Faith Saya Pasti Percaya. Shalom saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang rindu bertumbuh sebagai murid Kristus, kami mengajak saudara untuk masuk dalam perjalanan iman, Journey of Faith, Igrea. Perjalanan iman sebagai murid dimulai dengan belajar pengajaran tentang dasar-dasar kekristenan yang kita beri nama Saya Pasti Percaya. Saya Pasti Percaya ini menggantikan nama Saya Pasti Bertumbuh yang telah kita jalani beberapa waktu yang lalu. Jadi ini Saya Pasti Percaya ini merupakan gelombang yang ketiga. Kami rindu kita semua bertumbuh bersama. Karena itu kami juga mengajak semua jemaat Igrea untuk berjalan dalam perjalanan iman bersama-sama. Silakan daftarkan diri saudara untuk mengikuti Saya Pasti Percaya. Saya Pasti Percaya ini akan membahas 9 topik pembahasan yang akan mendasari pemahaman kita tentang apa yang kita percayai, mengapa kita mempercayai, dan bagaimana kita menghidupi apa yang kita percayai. Saudara bisa mendaftarkan diri melalui sekretariat ataupun melalui panitia Journey of Faith Igrea. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa untuk hadir dalam kebaktian perdana Igrea Youth pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 pukul 7 malam di tempat ini di Igrea Christ Community THB. Bersama dengan Pastor Yeri Patinasarani, kita sama-sama akan belajar tentang Be Right Back. Pastikan kehadiranmu ya. Jangan lupa ajak teman-temanmu juga untuk ikut. See you there! Igrea Christ Community THB Big Family mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara sekalian yang berulang tahun tanggal 6 sampai 12 Januari 2025. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memampukan saudara untuk melangkah. Kami ingin lebih mengenal saudara sekalian. Oleh karena itu, mari isi form pendataan jemaat yang dapat diklik melalui tautan berikut atau melalui QR Code yang sudah tertera. Berikut adalah nomor telepon admin sekretariat GBI Igrea Christ Community THB yang dapat membantu kebutuhan pelayanan saudara sekalian seperti baptisan, pernikahan, kedukaan, dan lainnya. Ibu Frida dan Ibu Betty akan melayani saudara sekalian. Demikian pengumuman kebaktian sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Kiranya hati kita senantiasa diubahkan oleh Injil dalam iman, sarana anugerah, dan pertobatan. Sampai jumpa dalam kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Mulailah dari rumah. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk doa berkat. Mulailah dari rumah. Oke, persilakan kepada hamba-Nya. Memperagakan cinta, saling penyayang, saling mencinta, ciptakan surga.
kita semua bersaudara, bergandeng tangan sampai Tuhan datang kembali. Segenap kami umat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kasih anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan iman kami ya Bapa di hadapan Tuhan hari lepas hari. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami Bapa, untuk kami boleh bertumbuh dengan pertumbuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan, kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami mau menerima berkat yang daripada Allah kami yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Kita